Halo sahabat tani dimanapun Anda berada, nah masih berjumpa lagi dengan saya sahabat tani. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa komen, like, dan subscribe agar saya bersemangat dalam membuat konten seputar dunia pertanian. Nah, bagi sahabat petani di seluruh Indonesia yang sudah komen, like, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, ini hanya berbagi informasi seputar dunia pertanian ya sahabat tani. Ini tidak menggurui untuk petani senior. Ini saya cuma berbagi informasi untuk petani pemula atau petani yang baru berkecimpung di dunia pertanian. Nah, tentunya untuk petani yang baru berkecimpung atau baru terjun di dunia pertanian, tentunya dia masih agak bimbang atau bingung. Nah, mungkin dalam menentukan bibit atau obat-obatan. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi obat herbisida sistemik. Nah, obatnya apa? Nah, ini obatnya ada gempur herbisida sistemik. Bahan aktifnya ya sahabat tani. Ini isopropil amina glisofat 480 gram per liter. Nah, ini bentuknya SL, yaitu cair sahabat tani. Nah, ini ada juga herbisida bablas. Nah, ini bahan aktifnya sama sahabat tani. Bahan aktifnya isopropil amina glisofat 490. Nah, ini 490 ya sahabat tani. SL bentuknya cair juga. Nah, sahabat tani, tadi saya membeli obat herbisida sistemik bablas ini. Nah, ini dalam kemasannya ada plastiknya. Ini ada obat rumput merek Metsul ya. Ini bahan aktifnya sahabat tani metil mitsufuron 24%. Nah, ini tadi ini bekas saya sobek ya sahabat tani. Ini saya masukkan ke sini. Terus saya kocok biar tercampur. Nah, karena ini kemasannya 1 liter, nanti ini saya jadikan 4 tangki sahabat tani. Nah, jadi per tangki nanti dapatnya itu 200 mili sahabat tani. Nah, kenapa saya tidak menggunakan gempur lagi? Nah, saya mau mencoba hal yang baru. Nah, ketika ada perbandingan dua ini, nanti mana toh yang paling bagus nanti tahun depan atau kedepannya kita pakai yang lebih bagus. Nah, sahabat tani ini ada 480 dan ini 490. Tentunya kalau menurut ukurannya atau takarannya dalam angka ini itu lebih bagus yang herbisida bablas ini. Karena apa? Ini 490 lebih tinggi daripada gempur sahabat tani. Nah, ini harganya itu tidak jauh beda, itu antara 48 sampai 50 ribu rupiah. Jadi setiap daerah, setiap toko itu berbeda. Kalau ini tadi saya beli itu kurang lebih ya 48.000. Nah, sahabat tani, ini sama-sama herbisida sistemik antara gempur ya dan bablas ini. Nah, ini cara kerjanya sahabat tani. Ini sampai ke akar-akarnya. Nah, jadi dalam waktu kurang lebih 3 hari atau 4 hari itu baru kelihatan menguning sahabat tani. Nah, berbeda sama herbisida kontak seperti ini Noxon. Nah, ini masih ya. Ini bahan aktifnya paraquat diklorida 276 gram per liter. Nah, kenapa saya tidak menggunakan ini? Nah, karena ini di galengan atau pematang saya itu ada rumput gerinting yang susah sekali dibasmi kalau menggunakan herbisida seperti ini atau kontak ya petani. Nah, maka dari itu biar sekali jalan, biar tidak mengulangi ya saya menggunakan herbisida sistemik. Nah, nanti ini kurang lebih 3 atau 4 hari ya. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana, ataukah bagus atau tidak, sahabat tani. Nah, sahabat tani, ini akan lebih efektif lagi bila dicampur dengan perekat. Perekatnya apa? Perekatnya bisa sahabat tani itu beli di toko pertanian. Nah, bisa juga diganti dengan Mama Lemon atau sejenisnya ya. Nah, per tangkinya kurang lebih itu 2 sendok sahabat tani. Ya, kurang lebihnya 2 sendok. Nanti kalau kebanyakan itu akan menimbulkan banyak busa. Ini sebagai perekat saja ya sahabat tani. Nah,
Kalau lebih dari 3 sendok bagaimana? Lebih saya sarankan jangan terlalu banyak, yaitu nanti banyak busanya seperti ini. Nah, cara pengaplikasiannya biar tidak banyak busa seperti ini, misalkan tidak ada perekatnya ya sahabat tani, misalkan mama lemon dan sejenisnya. Nah, usahakan ini sudah terisi air dulu. Jangan herbisidanya ini maupun herbisida gempur, noxon ini maupun bablas ini dituangkan dulu, jangan. Kalau dituangkan dulu terus baru diguyur air, nanti akhirnya akan berbusa seperti ini sahabat tani. Nah, nanti diisi kurang lebih ya, kurang lebih sahabat tani. Nah, itu segini sahabat tani, jangan penuh dulu. Kurang lebih seperti ini. Nah, nanti baru obatnya herbisidanya ini baru dituangkan. Nah, maka dari itu nanti busanya ini akan meminimal sedikit lah ya, dibanding dengan kalau herbisidanya ini dituang dulu, ini dalam bentuk kosong ya tangkinya, ini terus dikasih herbisida terus diguyur air, itu nanti busanya akan lebih banyak. Nah, maka dari itu saya biasanya ini saya kasih air dulu kurang lebih ada 3, kalau orang Jawa namanya 3 timbel. Kalau seperti ini ya 3 atau 3,5, karena ini nanti 4 itu sudah penuh. Nah, maka dari itu setelah itu saya kasih herbisida tersebut. Nah, nanti ini mau minimalis busanya ya, seperti itu sahabat tani. Nah, langsung saja ke racikannya ya sahabat tani. Nah, ini ada gelas takarannya. Saya mengambil dulu kurang lebih 50 dulu ya. Ini ada ukurannya 50, 75, 125, 150, 175 sampai 200 mili. Nah, saya ambil 50 dulu, nanti setelah itu baru ambil 200. Nah, jadi nanti 250 sahabat tani. Ya. Nah, kita tuangkan. Ya. Nah, kita langsung ambil 200. Nah, kita tuangkan. Nah, ini sudah 250. Kalau sudah 250 sahabat tani ya, ini ada sisanya, mungkin penyemprotan terakhir, mungkin kalau sahabat tani kalau tidak ya ini kalau memang ada sisa dikit-dikit campur dengan air dimasukkan seperti ini sahabat tani. Nah, biar tidak mubazir ya sahabat tani. Setelah itu kita aduk sahabat tani. Nah, ini sticknya saya pakai stick yang panjang sahabat tani. Nah, diusahakan sahabat tani penyemprotan kalau memang tidak ada kendala waktu dan sebagainya ya sahabat tani, itu penyemprotan lebih bagus itu di pagi hari, karena ya untuk mengantisipasi adanya hujan kalau sore hari. Tapi perkiraan ya ini tidak hujan sore ini. Nah, ya maka dari itu saya penyemprotannya sore hari, karena hari Senin sampai hari Rabu, kadang hari Kamis libur juga, kadang beda, dan liburnya itu cuma hari Minggu. Nah, makanya saya sore baru sempat ya, sore itu baru saya sempat ya. Tidak usah menggunakan tenaga besar dalam artian putaran ini ya, putaran potensionya, karena apabila nanti rumputnya tidak terlalu banyak, kalau kita menggunakan potensio dibesarkan ya, nanti airnya ini akan cepat habis. Nah, kita sesuaikan, bila mana rumputnya banyak ya, kita lakukan yang maksimal. Tapi kalau tidak, kita cukup kita ulir sedikit saja ya sahabat tani. Biasanya kan ada potensio yang bisa diulir dan ada tombol on off-nya. Nah, sekali pencet on itu langsung tenaganya besar. Nah, kita pakai yang potensio yang bisa diulir itu ya, digerakkan keluar airnya atau keluar sprayernya ini bisa kita kondisikan ya. Bila tadi sudah saya sebutkan, bila rumputnya banyak, tebal, kita tenaganya kita tambah lebih besar ya. Tapi kalau rumputnya cuma sedikit ya, kita
ulir ke tenaga yang minim. Nah, seperti itu biar apa? Biar nanti tidak terbuang percuma ya sahabat tani. Nah, lahannya itu di sini sahabat tani. Nah, ini baru satu blok ya, ini baru satu blok, ini barusan, dan ini kurang lebih 3 hari yang lalu. Ini punya tetangga lahan saya, ini obatnya juga sama-sama bablas sahabat tani. Nah, maka dari itu saya mau mencoba sendiri, mau membuktikan apakah efektif atau tidak. Kalau tidak ya kita semprot ulang ya, kita semprot ulang pakai apa ya, mungkin sisa gempur ini atau sisa noxon ini. Tapi nanti kita lihatlah 3-4 hari ke depan itu hasilnya bagaimana. Nah, langsung saja ya sahabat tani, tidak usah berlama-lama. Nah, tidak usah berlama-lama, langsung saja semprot. Nah, kita panjangkan sesuai kebutuhan sahabat tani ya. Karena ini galengannya mengarah ke sana, jadi kita mengikuti alur galengan ya, biar apa, nanti biar tidak lupa. Kalau kita melawan ya tidak sesuai jalur ini, kadang kita lupa. Nah, maka dari itu kita sesuaikan saja biar nanti dapatnya 1 tangki berapa, nanti selanjutnya melanjutkan ya. Nah, ini saya setel sesuai kebutuhan ya. Kalau memang rumputnya sedikit, tidak banyak ya, ini tenaganya atau putarannya kita kasih sedikit saja. Tapi kalau tebal ya sahabat tani ya, kita tenaganya atau potensionya kita putar yang tebal juga.
Nah, sahabat tani, gempur dan bablas itu sama-sama sistemik ya sahabat tani. Nah, jadi sahabat tani itu sesuaikan kebutuhan dan sesuaikan dengan kondisi di sekitar sahabat tani. Misalkan tidak ada gempur, bablas pun juga bisa. Tidak ada bablas, gempur pun juga bisa. Nah, ini berbeda dengan Noxon. Kalau Noxon itu herbisida kontak, jadi kurang lebih 12 jam. Ya, 12 jam. Misalkan pagi, sore, pagi kita semprot, sore itu sudah kelihatan. Tapi kalau herbisida sistemik, itu 3 atau 4 hari baru kelihatan. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan sahabat tani, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan sahabat petani. Salam petani Indonesia, guyub rukun selawase.